Nah, suku Ya'juj dan Ma'juj ini pun juga terbagi atas 22 bagian, di mana di antaranya itu yang dikurung oleh Nabi Zulkarnain adalah sebanyak 21 bagian, dan satu bagian lagi berhasil lolos. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Fadila di Lesehan TV, menguak kisah tentang legenda, sejarah, dan hantu yang ada di sekitar kita. Seperti yang udah kita ketahui nih guys, bahwa di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan akan datang sekelompok dari golongan manusia yang akan merusak bumi beserta isinya. Nah, manusia ini dari dua suku, yaitu suku Ya'juj dan Ma'juj, yang merupakan bagian dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Sebelumnya gue juga udah pernah ngebahas nih guys, tentang penampakan dari Ya'juj dan Ma'juj yang sempat menggegerkan dunia maya. Nah, buat kalian yang belum nonton videonya, silahkan nonton videonya guys. Nanti linknya gue taruh di atas sini. Nontonnya nanti dulu nih guys, habis kalian denger kisah yang satu ini. Konon, suku Ya'juj dan Ma'juj itu sudah keluar dari dinding yang dibuat oleh Raja Zulkarnain. Sebelum masuk lebih dalam ke kisah Ya'juj dan Ma'juj ini, buat kalian yang belum berlangganan, silahkan berlangganan terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja simak ceritanya. Dengarkan dan rasakan. Layaknya sosok monster yang sering kita lihat di film-film guys. Mereka ini menghancurkan semua yang mereka lewati. Percaya atau tidak ya, hal ini akan benar-benar terjadi. Dari beberapa referensi juga ada yang mengatakan nih, bahwa sudah ada beberapa orang dari suku Ya'juj dan Ma'juj ini yang sudah lepas dari tempatnya mereka dikurung guys. Nah, Ya'juj dan Ma'juj ini, atau bangsa barat menyebutnya itu dengan Gog and Magog, merupakan dua kelompok suku yang dikurung oleh Nabi Zulkarnain atau Raja Zulkarnain. Kedua suku ini dikurung sesuai dengan penjelasan surat Al-Kahf, bahwa ketika Nabi Zulkarnain itu dalam sebuah perjalanan sampai di sebuah tempat di antara dua gunung, ketika itu beliau bertemu dengan sebuah kaum yang tidak dikenali bahasanya, dan kaum itu mengadu kepada beliau guys, bahwa ada bahaya yang mengancam mereka, yaitu dari suku Ya'juj dan Ma'juj. Kaum itu meminta kepada Raja Zulkarnain untuk membangunkan tembok yang dapat melindungi mereka guys, dari kejahatan yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj ini. Kemudian Nabi Zulkarnain pun memenuhi permintaan mereka dan membangunkan tembok raksasa yang terbuat dari besi. Menurut Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di, suku Ya'juj dan Ma'juj ini berada di belakang pegunungan Kaukas, atau yang kita kenal dengan pegunungan Kaukasus. Seperti yang bisa kita lihat di peta guys, ataupun di Google Maps, bahwasanya pegunungan ini terbentang dari Laut Hitam hingga sampai ke Laut Kaspia, sepanjang kurang lebih 1200 km. Dan pegunungan ini sekarang memiliki sebuah celah kecil yang disebut dengan celah Darial, di mana ukuran panjang celah itu kurang lebih sekitar 100 meter. Nah, diduga pada celah itulah dibangun tembok pembatas untuk menghalangi keganasan suku Ya'juj dan Ma'juj ini. Dari kajian ceramah ustadz-ustadz yang lain ya, seperti Ustadz Abdul Somad juga mengatakan guys, bahwasanya bagian dari suku Ya'juj dan Ma'juj ini sudah keluar.
Dan pengerusakan bumi yang dimaksud menurut Ustadz Abdul Somad ini adalah penghancuran bumi Islam, yaitu pada masa Bani Abbasiyah. Ketika itu terjadi penghancuran besar-besaran guys, yang terjadi pada tahun 1258. Dan di mana ketika itu terjadi sebuah invasi, pengepungan dan penghancuran kota Baghdad oleh pasukan Mongol, dan bersama dengan pasukan sekutu-sekutu mereka di bawah pimpinan Hulagu Khan. Perkiraan jumlah penduduk yang dibantai selama invasi sekitar 100.000 sampai 1 juta orang guys. Kekejaman itu pun tak sampai di situ. Kota itu juga dihancurkan dan dibakar. Bahkan perpustakaan-perpustakaan yang ada di Baghdad juga ikut dihancurkan. Dan buku-bukunya dibuang ke sungai Tigris. Dan ketika itu nih ya, orang-orang yang selamat dari amukan bangsa Mongol ini mengatakan bahwa air sungai Tigris itu menjadi hitam akibat dari tinta buku yang sangat banyak dibuang ke sungai itu. Dan juga sebagian lagi dari air sungai itu menjadi merah karena darah para ilmuwan dan filsufi yang dibunuh di sana guys. Kenapa hipotesis ini di atas muncul? Nah, inilah penjelasannya guys. Bangsa Mongol itu merupakan salah satu kelompok yang berasal dari bagian utara Cina yang berbatasan dengan wilayah Siberia, Rusia, di mana hampir 80% wilayah bangsa Mongol itu adalah gurun Gobi. Dalam sebuah literatur dijelaskan bahwa bangsa Mongol ini merupakan keturunan dari Ya'juj dan Ma'juj. Nah, suku Ya'juj dan Ma'juj ini pun juga terbagi atas 22 bagian, di mana di antaranya itu yang dikurung oleh Nabi Zulkarnain adalah sebanyak 21 bagian, dan 1 bagian lagi berhasil lolos, yang mana bangsa ini disebut dengan bangsa Turk. Nah, untuk sekedar tambahan ilmu nih guys, Turk di sini bukanlah negara Turki yang kita kenal pada saat sekarang ini. Pada zaman dulu, Turki yang sekarang bernama Anatolia, yang kemudian berubah nama menjadi Turki pada abad ke-20, yang mana pemimpinnya saat itu adalah Mustafa Kemal Atatürk. Nah, kita kembali ke pembahasan awalnya guys, bahwasanya Turk itu merupakan sebutan kepada salah satu suku Ya'juj dan Ma'juj yang berhasil lolos dari pengurungan ketika itu. Dan diduga berdasarkan dari beberapa referensi, bangsa Mongol lah yang menjadi keturunan Ya'juj dan Ma'juj. Jika kita melihat nih ya, keturunan dari bangsa Mongol itu memang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jika satu suku dari Ya'juj dan Ma'juj, yaitu Mongol, dapat menghancurkan sebagian dari bumi. Lalu, bagaimana nih guys, jika 21 suku Ya'juj dan Ma'juj itu lepas dari kurungannya? Jika kita bayangkan ya, satu suku yang lolos saja dari kurungannya, itu sangat mengerikan guys. Mereka membuat kekacauan yang sangat besar. Apalagi jika ke-22 suku Ya'juj dan Ma'juj ini bersatu. Nah, kalian bisa bayangkan kan guys, bagaimana rusaknya bumi ini ketika Ya'juj dan Ma'juj itu bersatu. Nah, sampai sini sudah terjawab kan guys, bahwasanya suku Ya'juj dan Ma'juj itu sudah ada yang lepas dari kurungannya. Dan sekarang kita hanya menunggu waktunya saja sebelum kehancuran dunia ini dan hari kiamat yang akan datang guys. Buat kalian ya yang belum berlangganan, silakan berlangganan terlebih dahulu agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. See you next time. Selamat berpuasa.